Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba ya membuat suatu video. Nah, video ini sebenarnya merupakan salah satu tugas dari mata kuliah integrasi nilai karakter. Ya, ini jadi tugas kuliah saya ya. Saya upload di channel ini. Nah, di mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, Ustadz Yijin Iskandi ya. Nah, jadi langsung aja di sini saya akan membahas terkait dengan beberapa soal media ujian akhir semester. Nah, mata kuliah integrasi nilai karakter. Langsung aja ya kita ke soal nomor 1. Lanjut. Jangan lupa subscribe ya. Nah, saya kecilkan dulu. Kita next ke slide berikutnya. Saya geser ya biar nggak menghalangi. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Saya taruh muka saya di pojok dulu aja. Nah di sini ada pertanyaan. Pertanyaan itu dalam bahasa Inggris. Nah ini sudah saya terjemahkan ya semampunya dan juga lewat bantuan Google tentunya. Tapi tidak apa-apa ya. Langsung di sini soal nomor 1. Langsung bahasa Indonesia aja ya. Nanti bahasa Inggrisnya teman-teman bisa sambil baca-baca juga. Nah di sini di layar sudah saya tampilkan juga. Nomor 1 yaitu jelaskan salah satu tokoh pendidikan Islam ya dan sains itu serta keahlian dan pengaruhnya masing-masing di dunia ini apa pengaruhnya di dunia gitu mungkin ya maksudnya dari masing-masing generasi. Nah, pertama ada dari generasi sahabat, lalu dari generasi tabi'in, dinasti dari abad modern yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Berarti ada 5 ya, kurang lebih 5 tokoh. Nah, langsung aja ke tokoh yang pertama ya, tokoh pendidikan Islam di masa sahabat. Saya memilih Umar bin Khattab. Ya, kenapa saya memilih beliau? Ya, karena menurut beberapa literatur yang saya baca gitu. Nah, Umar bin Khattab itu menguasai ilmu ketatanegaraan dan juga sistem administrasi. Yang pada masanya itu beliau ibaratnya seorang ahli ya, seorang ahli dalam ilmu ketatanegaraan dan juga administrasi. Nah, mungkin lalu apa nih hubungan sama sainsnya gitu. Nah, beliau juga pada masa itu kenapa saya memilih beliau sebagai tokoh pendidikan Islam pada masa sahabat juga karena pada masa kekhalifahannya khususnya ya pada masa itu eh, Umar ya Umar bin Khattab ini eh, di masa kekhalifahannya itu menjadikan masjid itu sebagai pusat pengajaran gitu ya pusat pendidikan Islam gitu. Nah sehingga lahirlah tokoh-tokoh ahli fikih juga pada masanya seperti Abdullah bin Abbas, terus ada Muaz bin Jabal, Anas bin Malik. Nah, itu juga tokoh-tokoh cendekiawan Islam tentunya ya, yang lahir juga pada masa Umar. Nah, sehingga saya memilih Umar pada masa sahabat ini sebagai tokoh pendidikan Islam dan juga pengaruhnya cukup besar sehingga bisa menghasilkan tokoh-tokoh ahli fikih dan juga ahli hadis pada masanya gitu. Nah, selanjutnya pada masa tabi'in saya memilih Abu Hanifah. Beliau merupakan seorang ahli fikih Al-Quran dan juga hadis ya. Nah, pengaruhnya yaitu salah satunya yang paling besar yaitu merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi ya. Nah, mungkin siapa yang nggak tahu ya dari 4 mazhab besar gitu ya. Nah, salah satunya yaitu Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Nah, jadi pengaruhnya juga cukup besar sehingga saya memilihnya pada masa tabi'in ini Abu Hanifah sebagai tokoh pendidikan Islam. Nah, selanjutnya yang di abad ke-17 atau sebelumnya gitu ya, masa dinasti. Nah, saya memilih di sini Abbas bin Firnas. Nah, Abbas bin Firnas ini merupakan tokoh pendidikan Islam dan sains khususnya karena beliau ini sebagai penemu teknologi pesawat terbang ya awal-awal itu dan juga sebagai ahli kimia. Nah, ia juga yang unik di sini menemukan teknologi pesawat terbang ini setelah beliau itu membaca ayat Al-Quran surat Al-Mulk itu ayat 13. Mungkin tadi teman-teman bisa buka juga ya. Saya apa di
surat Al-Mulk ayat ke-13 itu. Ya, jadi Abbas bin Firnas ini dia ada pada saat masa dinasti Umayyah ya. Nah, pada saat dinasti Umayyah, nah sehingga saya pilih beliau sebagai tokoh pendidikan Islam dan sains dan juga yang memiliki keahlian di bidang teknologi pesawat terbang dan juga kimia dan pengaruhnya ya tentu eh, seperti apa pesawat-pesawat terbang yang ada masa kini ya awal-awalnya dari Abbas bin Firnas ini. Oke. Selanjutnya di masa modern, nah di masa modern tokoh pendidikan Islam yang di Indonesia saya memilih Pak Habibie ya, Pak Burhanuddin Yusuf Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Nah, kenapa? Mungkin kita juga tidak perlu banyak menjelaskan lagi ya, karena teman-teman pasti tahu beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan sains khususnya ya, dan juga Islam, tokoh Muslim yang berasal dari Indonesia yang pengaruhnya cukup luar biasa. Nah, beliau merupakan penemu teori crack ya ataupun patahan pada sayap retakan gitu ya pada sayap pesawat dan juga pengaruhnya tentu cukup besar di dunia terkait apa bidang keilmuan yang ia miliki gitu di pesawat terbang. Nah, beliau juga ahli dalam konstruksi pesawat terbang, kereta api dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir tokoh modern yang non Indonesia. Nah, di sini saya memilih Yusuf Al-Qaradawi. Nah, lahir di Kairo, Mesir ya, pada September 1926. Nah, ini masih modern ya, kita hitungnya masih modern gitu. Nah, jadi beliau itu merupakan seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir ya, dan tentunya dia memiliki keahlian di bidang fikih, lalu beliau juga pengaruhnya cukup besar di bidang politik di Mesir sana ya, dan juga di dunia terkait dengan pemikiran-pemikirannya. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Saya rasa cukup untuk menjawab soal nomor 1 ini. Jadi ada 5 tokoh yang sudah saya sebutkan, sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh Muslim yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan sains dan juga pengaruhnya besar terhadap dunia. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Explain three implementation of Islamic integration in the social and personality of teacher. Atau jelaskan 3 implementasi integrasi Islam dalam sosial dan kepribadian guru. Nah, oke, di sini uh, 3 implementasi integrasi Islam ya, dan apa yang hubungannya nanti dengan kepribadian guru gitu. Nah, di sini yang pertama saya memilih berakhlak mulia. Kenapa? Ketika seseorang guru itu harus memiliki kepribadian yang pertama ya akhlak mulia. Karena kan seorang guru itu tentunya yang akan mengajarkan, mendidik gitu ya, generasi-generasi penerus. Nah, ketika seorang guru mungkin tidak memiliki akhlak mulia, bagaimana dengan generasi-generasi selanjutnya? Nah, sehingga akhlak mulia ini tentunya pada kepribadian seorang guru itu yang memang perlu diimplementasikannya. Selanjutnya yaitu produktif ya. Menurut saya guru yang produktif tentu bisa menghasilkan tidak hanya dia mendidik, mengajar gitu ya. Dia juga produktif menghasilkan sebuah karya-karya yang itu tentu bisa berpengaruh bagi banyak orang ya. Nah, dan itu tentunya kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru juga karena dengan seorang guru itu produktif tentunya nanti murid-muridnya juga bisa meneladani dia yang produktif. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu guru yang juga dia meneladani dan juga meneladankan Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Nabi ya. Nah, mungkin kayak Asmaul Husna itu kan banyak ya, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu juga perlu diimplementasikan oleh seorang guru terhadap kepribadian gurunya, apa terhadap kepribadian dia gitu sebagai seorang guru. Nah, juga sifat-sifat Nabi ya seperti sidik gitu, jujur, eh, apa sidik, tablik, amanah, ya apa tablik atau bertanggung jawab. Bentar-bentar. Agak suka agak ketukernya antara tablik dan juga
amanah, fatonah gitu ya. Kalau fatonah itu kan cerdas ya. Nah, kalau tablik dia menyampaikan kalau nggak salah ya. Kalau amanah itu bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi seorang guru juga perlu punya sifat-sifat nabi yang memang mungkin kita nggak sempurna ya sebagai manusia biasa gitu. Tapi eh, sebagai seorang guru tentunya dengan memiliki kepribadian tersebut eh, bakal istilahnya jadi sosok guru ideal gitu. Nah, seperti itu. Jadi tiga implementasi integrasi nilai karakter atau Islam dalam kepribadian guru tadi ada tiga ya. Yang pertama akhlak mulia, lalu produktif, dan juga yang ketiga ini cabangnya banyak gitu, meneladani dan meneladankan Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Nabi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, lanjut aja ya ke soal nomor 3 biar videonya nggak terlalu panjang juga tentunya. Jangan lupa subscribe dan juga komen juga kalau misal ada sesuatu yang mungkin teman-teman merasa perlu diluruskan. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3, jelaskan 3 macam membuat variasi dalam kegiatan pembelajaran dengan integrasi Islam. Nah, oke. Di sini saya memiliki 3 variasi ya jawaban saya gitu. Ini pribadi jawaban saya. Yang pertama itu pembiasaan langsung. Nah, kenapa variasi ini diterapkan dalam pembelajaran dengan integrasi Islam gitu. Nah, dengan pembiasaan langsung ini seperti misal saat pembelajaran gitu, kita dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu, lalu gimana adab menuntut ilmu itu yang secara praktik langsung dilakukan, dibiasakan. Nah, itu pembiasaan langsung ini yang menurut saya perlu ada dalam variasi kegiatan pembelajaran. Nah, lalu yang kedua yaitu bisa juga dengan menggunakan kuis integrasi nilai karakter. Nah, kalau mungkin sekolahnya nanti sekolah Islam bisa lebih spesifik yaitu integrasi nilai Islam gitu ya. Nah, mungkin kalau sekolahnya umum nanti bisa digunakan integrasi nilai karakter. Nah, jadi kuisnya itu nanti bisa berupa soal-soal gitu ya, yang bisa kita berikan dengan menambahkan integrasi-integrasi nilai Islam ataupun nilai karakter. Nah, jadi dengan melalui soal-soal misal di saat ulangan ataupun kuis biasa ya untuk kuis interaktif dan lain-lain itu bisa menambahkan integrasi supaya siswa tidak bosan juga. Nah, karena variasi dalam kegiatan pembelajaran itu ya sebenarnya tujuannya supaya siswa tidak bosan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran ini, menurut saya ini juga sebagai salah satu variasi dalam pembelajaran yang bisa menggunakan integrasi Islam ataupun nilai karakter. Nah, seperti apa? Misalnya dengan menggunakan video pembelajaran, lalu media pembelajaran seperti PowerPoint dan lain-lain gitu ya, yang bisa kita selipkan nilai-nilai integrasi nilai karakter ataupun nilai Islam. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Pembiasaan langsung, yang kedua kuis-kuis, soal-soal gitu ya, dan yang ketiga melalui media pembelajaran itu variasi yang menurut saya bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran supaya siswa tidak mudah bosan. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Mungkin kalau teman-teman punya variasi lain bisa juga ditulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini jelaskan 8 prinsip pengembangan kurikulum beserta contohnya dalam materi pelajaran SMA. Nah, ini mungkin agak cukup panjang juga, cuman saya ingin menjelaskan sesingkat mungkin ya. Nah, 8 prinsip pengembangan kurikulum. Nah, saya mengambil menurut salah satu orang ya bernama Umar Hamalik pada tahun 2001 gitu di referensinya. Nah, ada 8 pengembangan kurikulum. Nah, nanti untuk contohnya itu saya mengambil misal mata pelajaran fisika gitu ya. Nah, yang prinsip yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, tentunya ketika kita mempelajari suatu materi pelajaran fisika gitu ya di sekolah, tentunya kita juga harus orientasinya pada tujuan. Tujuan kita apa sih mempelajari materi fisika itu gitu. Nah, yang pertama apa? Misal yang jelas kalau kita sebagai seorang muslim gitu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Taqarrub ilallah misal. Nah, lalu tujuan lainnya seperti misal kita mengetahui ilmu perkembangan teknologi dan lain-lain. Nah, kita harus punya orientasinya tujuan. Tujuannya itu tentunya harus jelas ya.
Selanjutnya, prinsip yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum yang kedua itu relevansi ataupun kesesuaian. Nah, jadi antara kebutuhan dan juga keadaan itu harus sesuai gitu. Jadi ketika kita mempelajari fisika di sekolah misal, nah itu harus sesuai juga dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat saat ini. Nah, bisa makanya pembelajaran fisika konseptual itu cukup penting juga ya ketika kita misal mempelajari fisika dengan kondisi yang terkini, nah tentunya akan semakin menarik ketimbang mungkin kita hanya membahas teori-teorinya saja gitu ya. Nah, jadi harus punya relevansi juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, eh, efisiensi dan efektivitas ini mungkin berkaitan dengan dana, waktu, tenaga, dan juga fasilitas-fasilitas gitu ya dalam pembelajaran fisika gitu, materi fisika di sekolah. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan efisiensi yaitu penggunaan dana untuk mempelajari fisika gitu ya. Waktu yang kita perlukan gitu. Itu harus semuanya harus efisien dan juga efektif gitu. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat yaitu fleksibilitas gitu. Nah, jadi kurikulumnya itu luas gitu ya. Mudah disesuaikan gitu. Jadi fleksibel gitu. Apalagi terlebih di masa pandemi seperti sekarang ya. Kita perlu sekali eh, kurikulum itu materi pelajaran fisika itu yang fleksibel gitu. Nggak terlalu memberatkan. Terlebih karena di masa pandemi kan gerak kita terbatas juga. Nah, selanjutnya itu prinsip kontinuitas ataupun di sini tuh berkesinambungan terus ya. Misal materi fisika di sekolah gitu. Nah, itu harus selalu berkesinambungan gitu, continue. Nah, jadi istilahnya ya istiqomah mungkin ya bahasa ininya. Jadi berkesinambungan terus antara satu materi ke materi yang lain. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya prinsip yang keenam ada prinsip keseimbangan. Nah, jadi dalam penyusunan kurikulum tentunya harus memperhatikan juga keseimbangan yang proporsional gitu ya. Nah, keseimbangan di sini misal dalam materi fisika. Nah, itu antara teori dan juga praktik tentu harus seimbang ya. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya prinsip yang ketujuh yaitu prinsip keterpaduan. Nah, kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Nah, jadi dalam kita mempelajari fisika, misal teori dan praktek juga itu harus terpadu gitu ya antara satu topik dan eh, apa antara unsur-unsur di dalamnya gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya prinsip yang kedelapan yaitu prinsip mutu. Nah, jadi dalam mengembangkan kurikulum tentunya eh, tidak terlepas juga dari mutu ya, kualitas dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya gimana. Dan dalam hal ini contohnya mata pelajaran fisika itu ya kita juga harus punya standar gitu. Kriteria yang harus dicapai mutu dalam kita mempelajari materi fisika itu seperti apa. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal nomor 4 ataupun jawaban dari saya untuk soal nomor 4 ini. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke soal nomor 5 biar nggak terlalu berlama-lama lagi ya. Nah, create five multiple choice question with Islamic integration according to the specific discipline of your scientific field. Nah, buatlah 5 soal pilihan ganda gitu ya, kurang lebihnya saya terjemahkan seperti itu dengan integrasi Islam sesuai dengan disiplin ilmu bidang keilmuan Anda. Nah, kebetulan jurusan saya ini kan pendidikan fisika. Nah, mata kuliah integrasi nilai karakter ini ada di eh, masing-masing jurusan gitu ya. Maksudnya di saya pendidikan fisika, ada teman-teman saya pendidikan bahasa Indonesia dan lain itu juga punya integrasi nilai karakternya masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuat 5 soal ya. Nah, mungkin ini bisa teman-teman nanti kasih saran juga perbaikan untuk soal-soal yang mungkin saya buat. Ini soal fisika yang saya integrasikan dengan nilai Islam ataupun nilai karakter. Nah, ini soal nomor 1. Karena perintahnya buat 5, ini saya buat 5 ya. Nah, di sini soal nomor 1, di sini pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu transportasi yang digunakan untuk berpergian adalah menggunakan unta. Pada suatu ketika ada seekor unta bersama pemiliknya berjalan di padang pasir lurus 10 km ke arah laut barat. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 12 km dan berbelok lagi ke arah timur sejauh 15 km. Perpindahan yang dilakukan unta tersebut bersama pemiliknya adalah
Nah, teman-teman, di soal nomor satu ini mungkin kita sering ya menemukan jenis soal seperti ini. Cuman biasanya kalau sekolah umum ya pasti nggak menyebutkan di situ Rasulullah, lalu transportasi yang digunakan pada saat itu gitu. Nah, kita nggak dikasih tahu itu gitu kan. Nah, untuk mungkin nanti ketika kita mengajar di sekolah Islam, nah ini bisa juga kita gunakan soal-soal seperti ini. Jadi kita mengenalkan Rasulullah, kehidupannya di masa itu, transportasi yang digunakan gitu. Ini bisa dihubungkan dengan soal-soal seperti ini. Nah, oke, lanjut ya. Soal nomor selanjutnya nomor 2. Nah, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah jalan apa? Ialah berhati-hati gitu ya. Nah, oleh karena itu beberapa hal berikut perlu diperhatikan oleh seorang muslim agar kita bisa melaju melewati suatu tikungan secara aman. Nah, ini juga mungkin entah saya yang coba masuk-masukin aja, tapi menurut saya ini pas juga gitu ya. Ketika kita mengenalkan salah satu ciri orang yang bertakwa bahwa dia itu selalu berhati-hati ya, baik itu hati-hati dalam perihal ibadah, berperilaku dan lain-lain. Nah, di sini juga dalam kehidupan yang hubungannya sama fisika gitu, yang tentu ini juga sering kita alami ya, eee, menggunakan kendaraan bermotor misal. Apalagi rumah saya nih di gunung kan, tikungannya banyak gitu. Nah, jadi, perlu banyak diperhatikan. Nah, seperti misal kecepatan diperlambat, di sini kecuali ya, beban tidak berlebihan, jari-jari lintasan diperbesar, atau tekanan, ban diperbesar. Nah, ini teman-teman nanti dengan soal-soal seperti ini tuh bisa ya, jadi nyambung antara integrasinya dan juga, soalnya, khususnya dalam bidang fisika. Selanjutnya ya, ke soal nomor 3. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq atau Maha Pencipta, berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, termasuk pergerakan planet, bintang, matahari, bulan, dan benda angkasa lainnya. Keteraturan gerak edar planet, planet mengelilingi matahari menunjukkan adanya. Nah, ini soal yang saya buat ya. Jadi, soal-soal seperti ini juga sebenarnya istilahnya dia tuh nggak menonjolkan banget agamanya gitu, tapi tetap masuk dalam fisikanya itu tetap lebih menonjol gitu dibandingkan agamanya, tapi integrasinya itu tetap masuk juga. Nah, jadi, eee, kesannya tidak hanya ini soal integrasi Islam berarti soalnya itu kayak soal PAI gitu, enggak. Jadi tetap soal fisikanya juga dia muncul gitu ya. Nah, salah satu integrasi di sini ya biar kita tuh, mmm, istilahnya selalu takjub gitu ya akan kebesaran-kebesaran Allah, salah satunya ya yang ada di alam yang bisa kita pelajari. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, di sini gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar, sumbu tetap. Nah, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat melalui siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, soalnya sebutkan 3 contoh peristiwa alam yang berkaitan dengan gerak rotasi. Nah, mungkin bisa aja kita simpel ya, tinggal soalnya apa nih, langsung to the point, sebutkan 3 contoh peristiwa alam yang berkaitan dengan gerak rotasi. Nah, namun bisa kita, sedikit edit gitu ya, dengan menambahkan integrasi-integrasi seperti menambahkan ayat seperti di, situ. Jadi selain kita, eee, memberikan pengetahuan juga kepada siswa, nah tentunya dengan menambahkan ayat seperti ini, tidak mengurangi juga tentunya esensi dari soal itu sendiri. Nah, jadi ini yang berempat ini kayak contohnya yang langsung ya, jadi langsung menyebutkan ayat gitu integrasinya. Kalau yang tadi mungkin hanya seperti tersirat-tersirat gitu ya. Ini yang jenis yang nomor 4 ini gitu, salah satu jenis yang langsung. Nah, seperti itu, langsung memberikan ayat integrasinya gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir ya nomor 5. Nah, Usman melakukan percobaan untuk menghitung volume batu menggunakan gelas ukur. Ketika batu dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air, ternyata air yang tumpah 20 cm kubik. Jika percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekund kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter persegi, berapakah volume batu, berat air yang dipindahkan, juga gaya ke atas yang dialami batu. Nah, mungkin kalau ini lebih fisikanya lebih dominan banget nih. Cuman apa sih integrasinya? Nah, di sini saya coba untuk menyampaikan tentang tokoh-tokoh Islam gitu ya, seperti Utsman gitu. Walaupun memang tidak disebutkan secara detail gitu ya. Nah, tapi harapannya dengan hal-hal kecil seperti ini juga tetap nantinya menambah tentunya siswa itu, rasa ingin tahu siapa sih Utsman gitu. Nah, apa sih, pengaruhnya di Islam. Nah, seperti itu. Oke, itu contoh 5 soal ya teman-teman untuk,
contoh 5 soal untuk soal nomor 5. Nah, jadi soalnya itu membuat soal. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal terakhir nih. Soal benar salah ya. Soal benar salah di soal nomor 6 ini. Nanti saya akan coba menjawab menurut pendapat saya gitu ya. Di sini ada soal benar salah. Nah, jadi tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini beserta argumentasi Anda sesuai dengan psikologi pendidikan Islam. Nah, apa aja sih soalnya? Nah, ini yang bahasa Inggrisnya ya. Saya langsung aja ke yang terjemahnya biar nggak terlalu lama. Nah, yang pertama, di sini ada 5 pilihannya. Yang pertama, cara terbaik untuk mengingat dan mempelajari pelajaran adalah dengan mengulanginya berulang kali. Nah, menurut saya untuk soal yang pertama ataupun pernyataan yang pertama, saya memilih benar. Kenapa? Ketika kita sering mengulang terus, ya tentunya eh, itu akan semakin menambah kekuatan ingatan kita. Nah, mungkin seperti halnya kita membaca ayat suci Al-Quran ya, ketika kita mengulang terus tanpa menghafalnya pun, kita pasti nanti saat nanti ketika kita sudah mengulang-ulang terus, tentunya akan mudah untuk mengingat. Nah, jadi untuk pernyataan yang A, saya memilih benar. Oke, lanjut. Pernyataan B, demi keadilan, guru harus memberikan tindakan dan hukuman yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan. Menurut saya, untuk pernyataan yang ini, saya memilih salah. Kenapa? Sebenarnya keadilan itu tidak harus sama ya. Terlebih di sini laki-laki dan perempuan. Nah, terkadang laki-laki sama laki-laki pun ya sama-sama laki-laki itu kita tidak bisa memberikan hukumannya itu sama gitu ya. Istilahnya si A dan si B itu sama-sama laki-laki. Nah, itu juga kita sebenarnya nggak bisa memberikan hukuman itu sama gitu terhadap laki-laki. Terlebih di sini perempuan dan laki-laki, walaupun dengan dalih istilahnya keadilan lah. Nah, keadilan itu sebenarnya tidak bukan istilahnya memperlakukan sesuatunya itu sama, tapi sesuai dengan kondisinya atau sesuai dengan porsinya ataupun sesuai ya dengan kebutuhan gitu. Nah, jadi terlebih psikologi antara laki-laki dan perempuan juga beda ya. Dari psikis maupun fisik itu jelas laki-laki dan perempuan beda. Sehingga dalam hal ini dalam memberikan tindakan ataupun hukuman pada laki-laki dan perempuan di sini yang pernyataan ini kan sama. Nah, saya tidak setuju ataupun salah ya. Menurut saya harus disesuaikan juga antara laki-laki dan perempuan karena faktor psikis dan fisiknya itu jelas berbeda. Oke, selanjutnya yang C. Cara guru mengevaluasi dan menilai proses belajar siswa akan mempengaruhi sikapnya dalam belajar. Nah, untuk yang pernyataan C ini saya setuju ataupun benar. Nah, kenapa? Ketika kita mengevaluasi atau menilai proses belajar ya siswa, itu akan mempengaruhi sikapnya dalam belajar. Nah, ketika kita dalam proses pembelajaran itu ya, kita misal menilai siswa ataupun mengevaluasi dengan cara yang kurang tepat, nah mungkin nanti pengaruhnya ya sikapnya itu dalam belajar itu nggak semangat. Misal saya guru fisika nih, saya mengevaluasi peserta didik ataupun murid saya bahwa dengan cara yang kurang baik atau kurang enak. Nah, pasti nanti sikapnya dalam belajar juga berubah ya. Mungkin dia trauma terhadap fisika, jadi nggak suka fisika, kedepannya nanti pasti berpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi cara guru mengevaluasi proses belajar juga tentunya berpengaruh terhadap sikap perilaku siswa dalam belajar. Makanya ini perlu menjadi perhatian kita juga ke depannya sebagai seorang guru. Selanjutnya yaitu pernyataan yang D, wali kelas memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa di kelas untuk dijadikan dan dipilih sebagai calon ketua kelas. Nah, mungkin ini perihal prinsip aja ya, perihal prinsip dan sikap. Mungkin ini berbeda-beda juga ya. Nah, kalau di Islam mungkin ya jelas ya laki-laki itu ya sebagai pemimpin gitu. Walaupun mungkin sekarang lagi rame kesetaraan gender juga gitu ya. Perempuan laki-laki boleh jadi presiden atau jadi pemimpin gitu. Nah, tapi saya sebagai seorang muslim gitu meyakini bahwa ya laki-laki harus menjadi seorang pemimpin. Nah, mungkin kalau nanti di sekolah Islam ini bisa diterapkan ya untuk eh, apa memilih ketua kelas itu ya dari laki-laki gitu. Dari hal-hal kecil pun harus dari laki-laki gitu untuk pemimpin. Walaupun tidak menutup kemungkinan nantinya perempuan juga
bisa memimpin. Memimpin di mana? Ya memimpin di golongannya. Misal ketika kelasnya itu perempuan semua, ya otomatis yang menjadi ketua perempuan seperti itu. Jadi kita lebih ke menempatkan sebagai ketua kelasnya itu di mana, sebagai pemimpinnya itu di mana. Ya ketika dia ada laki-laki perempuan, otomatis ya menurut saya lebih baik ketuanya laki-laki. Dan ketika di situ semua golongannya ataupun di kelas itu tuh perempuan semua, ya otomatis ketua kelasnya perempuan gitu. Nah, ini perihal prinsip aja. Perihal mungkin nanti teman-teman punya pendapat lain tentang persamaan gender dan lain-lain itu nggak masalah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pernyataan yang terakhir yaitu siswa yang cerdas lebih banyak menggunakan otak kiri, sedangkan siswa menggunakan otak kanan kurang cerdas. Nah, yang ini menurut saya salah. Nah, oh ya, tadi yang D juga saya belum jawab ya. Yang D menurut saya salah dan yang E juga menurut saya salah ataupun kurang tepat. Kenapa? Karena kan otak kiri dan otak kanan itu punya kecerdasannya masing-masing gitu ya. Jadi otak kiri juga kalau digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dia juga punya kecerdasannya sendiri. Otak kanan juga ketika dimanfaatkan dengan baik, digali terus potensinya, pasti otak kanan ini akan bermanfaat dan juga tentunya jadi cerdas gitu ya. Jadi cerdas itu bukan perihal dia menggunakan otak kiri ataupun otak kanan, tetapi otak yang dia istilahnya punya potensi di situ, dia kembangkan, nah pasti dia punya kecerdasan di situ. Sehingga di sini pernyataan di sini menurut saya salah ketika orang yang menggunakan otak kiri di sini lebih cerdas, sedangkan yang otak kanan kurang cerdas. Nah, oke, next. Terima kasih. Demikian video jawaban atas soal-soal UAS tadi ya pada mata kuliah integrasi nilai karakter. Saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu saya khususnya Ustadz Yijin Isgandi. Terima kasih atas ilmunya yang selama ini diberikan dan juga harapan saya ya nanti teman-teman juga bisa komen di bawah ya terkait argumen-argumen, jawaban-jawaban yang mungkin perlu diluruskan, diperbaiki. Saya sangat mengharapkan tentunya dari teman-teman dan juga Ustadz selaku dosen mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Jangan lupa eh, like, comment, share, and subscribe ya. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.